Yaman menyerang target vital di wilayah Nakab dan pelabuhan Eilat Israel. Selain itu, pasukan Yaman juga mengirimkan peringatan hingga zona konflik Laut Merah memanas lagi. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Juli, hal ini dilaporkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 15 Juli 2025. Sari menjelaskan bahwa pasukannya telah melakukan serangan pesawat berawak ke dua titik vital Israel. Mengklaimnya berhasil mengenai target militer penting di wilayah yang menjadi sasaran. Serangan pertama, pasukan Yaman gempur wilayah Nakab, baru setelahnya melakukan serangan tambahan ke pelabuhan Eilat, menekankan bahwa kedua operasi mencapai tujuan mereka dengan tepat. Selain itu, Sari juga memperingatkan bahwa operasi ini akan terus berlanjut hingga blokade dan serangan dihentikan. Seraya menambahkan bahwa upaya perlawanan regional akan lebih luas baik jangkauan maupun serangan. Pemerintahan Donald Trump mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan udara di wilayah Sweida, Suriah. Menteri Keamanan Israel Yisrael Katz menegaskan bahwa serangan Israel ke Suriah itu merupakan perintah langsung dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Juli, laporan ini menurut pernyataan dari seorang pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya. Dilaporkan bahwa Amerika telah meminta rezim Israel untuk menghentikan serangan militernya terhadap Suriah, dengan Tel Aviv berjanji untuk menangguhkan serangan itu pada Selasa 15 Juli malam. Perlu diketahui ketegangan meningkat menyusul serangan udara Israel terhadap posisi-posisi Suriah di provinsi selatan Sweida pada hari sebelumnya. Adapun rezim Israel mengklaim serangan itu dilakukan untuk melindungi komunitas Druze di Suriah. Alasannya, lantaran adanya hubungan historis dan sosial dengan populasi Druze di wilayah yang diduduki Israel. Sementara itu, Katz dalam laporannya menegaskan bahwa serangan Israel tersebut merupakan perintah langsung dari Netanyahu, sehingga menekankan bahwa serangan Israel akan berhenti atau tidak, itu adalah keputusan lain dari sang Perdana Menteri. Arab Saudi menyerukan kepada sekutu untuk perangi Israel atas serangannya di Suriah, mengutuknya dengan menyebut sebagai gangguan terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan. Mengutip Al-Arabiya pada 16 Juli, hal ini menurut laporan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi. Lebih tepatnya, Saudi menyampaikan bahwa pihaknya menghargai langkah-langkah yang diambil pemerintah Suriah, terkhusus dalam upaya menciptakan keamanan dan stabilitas, menjaga perdamaian sipil, serta menegakkan kedaulatan negara beserta lembaganya di seluruh wilayah Suriah. Riyadh menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga kesatuan dan keamanan nasional sekaligus memenuhi aspirasi rakyat Suriah. Selain itu, Saudi juga mengecam keras serangan terbuka yang dilakukan Israel terhadap wilayah Suriah, dinilai sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri dan ancaman terhadap stabilitas negara tersebut. Di saat yang sama, kerajaan menyatakan dukungannya terhadap Suriah dalam menghadapi agresi serta pelanggaran Israel yang terus berlanjut. Iran desak sekutu untuk melawan apa yang disebutnya musuh bersama, menyebut bahwa rezim Israel sebagai hasil dari proyek yang didalangi oleh hegemoni dengan tujuan melemahkan, menjarah, dan menghancurkan negara-negara di kawasan. Mengutip Tasnim pada 16 Juli, hal ini diutarakan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Irak Abdul Amir Al-Shamari di Teheran pada Senin 14 Juli. Pezeshkian menyebut rezim Zionis sebagai alat hegemoni global yang merusak stabilitas kawasan dan menjarah sumber daya negara-negara. Rezim Zionis bukan sekedar entitas politik, melainkan alat kekuatan besar untuk melemahkan, menduduki, dan menguras sumber daya negara-negara kawasan. Lantas Pezeshkian menekankan pentingnya kerjasama erat antara Iran dan Irak guna menghadapi ancaman bersama, sekaligus mencegah perpecahan internal yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional dan agresi Israel yang terus meluas di Timur Tengah. Sebagai tanggapan, Menteri Irak menyatakan bahwa negaranya akan mengerahkan seluruh kapasitas.
Iran akui telah menyiapkan skenario perang skala total hadapi Amerika Serikat dan Israel, mengklaim bahwa gencatan senjata Israel-Iran hanya merupakan jeda bersifat sementara sebelum konfrontasi total. Mengutip Tribun News pada 16 Juli, hal ini dilaporkan oleh Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Turki Yashar Guler pada Senin 14 Juli. Ia menyatakan bahwa Iran mengaku tak mempercayai gencatan senjata yang berlaku saat ini dengan Israel, sehingga pihaknya mengaku telah menyiapkan sejumlah skenario militer untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik baru. Diakuinya, Iran siap memberikan respons yang tegas dan penuh penyesalan terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Senada, analis geopolitik Timur Tengah Muhammad Hassan Sweidan menilai bahwa gencatan senjata ini hanya sebuah jeda, di mana kedua belah pihak kini sedang mempersiapkan diri untuk konfrontasi panjang yang akan menjangkau seluruh kawasan. Kawasan industri Israel dilanda ledakan dan kebakaran hebat. Muncul kecurigaan adanya sabotase yang disengaja oleh para musuh yang targetkan kemampuan produksi Zionis. Mengutip Tasnim pada 16 Juli, hal ini menurut laporan dari sumber utama dan pemukim ilegal. Gelombang kebakaran dan ledakan yang tidak dapat dijelaskan telah melanda kawasan industri di seluruh wilayah yang diduduki Israel sejak dimulainya perang 12 hari dengan Iran. Itu menyoroti meningkatnya ketidakstabilan dalam infrastruktur penting rezim tersebut. Adapun sumber utama melaporkan bahwa puluhan kebakaran dan ledakan terjadi di berbagai fasilitas industri, di mana dengan kemungkinan penyebabnya adalah gangguan pada peralatan. Insiden itu dilaporkan telah menimbulkan kecurigaan adanya sabotase yang disengaja yang menargetkan kemampuan produksi entitas Zionis. Sementara itu, Elad Peretz Air Services menyatakan bahwa sejumlah besar kebakaran terjadi di dalam sistem pendingin udara pintarnya yang dipasang di banyak pabrik. Laporan ini muncul saat sentimen anti-Israel meningkat di seluruh dunia, sementara perang brutal rezim tersebut di Gaza memasuki tahun kedua. Mental tentara Israel diklaim berada di ambang kehancuran. Mengingat aksi akhiri hidup ini kini mengalami lonjakan pada tahun 2025, tepat saat Israel melancarkan serangan di Gaza. Mengutip Tribun News dan Tasnim pada 16 Juli, hal ini dilaporkan oleh pihak militer Israel baru-baru ini. Pihaknya melaporkan bahwa terjadi peningkatan tajam dalam kasus akhiri hidup di antara pasukannya. Sementara itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid berkomentar di platform media sosial X pada 15 Juli, di mana ia mengungkap bahwa sedikitnya 15 tentara Israel telah melakukan aksi akhiri hidup sejak awal tahun ini saja. Terbaru insiden itu dilakukan tentara Israel pada Senin 14 Juli di sebuah pangkalan militer di Israel Utara. Roya News menyatakan bahwa itu menandai kasus ketiga dalam 8 hari terakhir. Departemen Investigasi Kriminal Polisi Militer Israel menyatakan bahwa insiden tersebut sedang dalam proses penyelidikan. Meski begitu, militer enggan merilis data resmi terkait untuk tahun ini dengan alasan bahwa angka final baru akan tersedia pada akhir Desember 2025. Pakar Holocaust Profesor Omer Bartov, talak Israel fix melakukan genosida terhadap rakyat Palestina, menyebut bahwa itu merupakan kesimpulan yang tak terelakkan. Mengutip Palestine Chronicle pada 16 Juli, hal ini diutarakan oleh Bartov dalam wawancaranya dengan sumber utama pada 15 Juli 2025. Lebih tepatnya, Bartov menyampaikan bahwa ia berada pada titik kesimpulan yang tak terelakkan, di mana bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Dijelaskan olehnya bahwa di saat Israel memerintahkan 1 juta warga Palestina di Rafah untuk pindah ke daerah pantai Al-Mawasi, menjadi satu di antara bukti itu menunjukkan niat genosida. Itu disebutnya juga termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pernyataan dari pejabat pemerintah serta militer, di mana yang menggembar-gemborkan pernyataan seperti memerangi manusia hewan, menghapus jalur Gaza dari muka bumi, dan menyerukan pemusnahan total. Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Mengaku bahwa ia telah mengajar kelas-kelas tentang genosida selama 1/4 abad, sehingga bisa mengenalinya ketika hanya melihat.